اللهم صل وسلم وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa qala al-hadis Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekarang di hayat Z. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Pasal menjelaskan fi ikhtilafil aqidah ini ketika dua orang yang bertransaksi, akidah itu dua orang yang bertransaksi ini berseteru, ikhtilaf. Wafid tahalufi di dalam saling bersumpah. Walau ikhtalafa muta'aqidani. Jadi ketika dua orang yang berakad bertransaksi ini kok berselisih, jadi yang perlu digarisbawahi dalam akad, kadang dalam muamalah itu ada akad yang jaiz minatorofen. Jadi kita boleh memutus akad secara sepihak. Contohnya seperti akad wakalah, wakil, ya kan? Orang mewakilkan kepada kita boleh memutus akad secara sepihak tanpa persetujuan yang satu. Nah, itu akdun jaiz minatorofen. Nah, pondasinya adalah yadul amanah, ya kan? Amanat. Makanya ketika wakil dalam hukum asalnya tidak boleh mengambil keuntungan. Contoh kita diwakil, kan, tolong belikan ini dong, beliin rokok, nah gitu. Nggak boleh tuh rokok 30.000 jadi 35.000, karena konsep dasarnya adalah yadul amanah. Gitu. Maka boleh memutus secara langsung, gitu, secara sepihak atau akad syirkah kongsi kayak kemarin. Ada lagi akad yang lazim minatorofen, yang mengikat. Contoh jual beli. Nah, jual beli itu ketika akad sudah sah, contoh Bang Aris jual anggrek, nah, udah diterima pembelinya, penjualnya udah nerima uang, ya kan? Ini sudah sah kok, selesai. Walaupun masih ada zaman hiyar. Lah ini nggak boleh, kan nggak jadi dah. Jadi gitu. Sini balikin pohonan nih. Karena misalkan di online ada yang lebih tinggi harganya kan gitu kan. Jadi dah. Lah itu sudah nufus. Akadnya sudah berlanjut, jadi nggak boleh. Jadi contoh jual beli tidak boleh memutus secara sepihak. Kecuali ada cacat misalkan. Ya kan? Jual anggrek kembangnya kembang mawar misalkan. Nah, itu cacat tuh. Ternyata kembangnya melati misalkan. Nah, boleh dikembalikan, diretur boleh karena ada cacat dalam masa hiyar itu. Nah itu untuk memahami bab ini harus diketahui dulu, ya kan? Ada akad yang mengikat, ada yang akad yang tidak mengikat. Walau wakilah ini sekalipun selisihan itu terjadi antara dua wakil. Jadi ada satu bos A, bos B, ini punya anak buah kan mewakilkan. Gitu. Ini wakilin jual ini. Jadi yang bertransaksi wakilnya doang. Au ikhtalafa al-warisu, atau yang berselisih adalah waris. Waris itu bukan masalah bab warisan, bukan, ya, bukan. Tapi apa? Misalkan ada orang jual beli, bapaknya beli, ternyata bapaknya meninggal, ya kan gitu. Nah itu turun ke anaknya, gitu. Turun ke anak. Transaksi itu turun ke anaknya. Ya. Awin naibu atau orang yang menggantikannya, jadi digantiin. Awin naibu li ahadihima, bagi salah satu dari dua orang yang berakad itu. Huwa ya naib wal akharu, dan orang lain, wa naibuhu, dan penggantinya, awarisuhu atau warisnya. Jadi akad itu secara mutlak. Fi sifati aqdin. Nah, selisihnya di mana? Fi sifati aqdin. Ya kan? Fi sifati aqdin. Sifatnya akad. Entah itu fi muawadotin mahdotin, ya, transaksi yang murni.
Jadi ada transaksi yang murni, jual beli itu transaksi murni. Jadi kita kasih uang, kita dapat barang, ya kan? Dia ngasih uang, dia dapat barang, nah itu transaksi murni, ya kan? Aweriha atau yang nggak murni, contohnya min baik sodakin, menjual mas kawin. Nah, jadi begini, kemarin gini, contoh, ada orang bilang begini, ada orang ketemu perempuan bilang gini, lu gua kawinin, mas kawinnya 100 ribu, enggak dia 100 ribu, enggak dia. Mas kawinnya 100 juta, ya kan? Nih mas kawinnya 100 juta. Nih gue jual mobil sama lu, harganya sama mas kawin, ya kan? Jadi dia kita kasih duit, tapi dia kudu beli mobil kita. Lah ini namanya apa? Baik sodaki, menjual mas kawin. Jadi kan sama aja, ya mendingan mas kawinnya mobil kan, simpelnya gitu, ya kan? Nah, akhirnya mana akad sah apa enggak? Itu urusan nanti, urusan tasawuf sukoh namanya kalau di sini, ya kan? Akad nikahnya sah karena sodak bukan menjadi syarat sah nikah. Buktinya boleh utang gitu. Jadi mas kawinnya boleh entar-entaran gitu, tapi ya masih utangan gitu. Ya, boleh gitu. Jual belinya sah apa enggak? Nah, itu nanti bahasan lain. Pokoknya contohnya begitu, baik sodak itu. Karena sodak itu bukan berarti kita nikah beli perempuan kan enggak? Ya, gitu. Enggak seperti baik kita beli motor, yaitu membeli apa ya? Ya motor kan gitu. Nikah mas kawin. Nah, itu enggak bukan berarti beli perempuan gitu. Bukan bayul bud'i kalau dalam kitab fikih, tapi jangan diartiin bud'i itu. Ya Bang Jami, bud'i itu benar ya. Nah, kalau diartiin bahaya bud'i ya. Bud'i ya udah konten negatif dah itu lah. Bukan itu yang dituju gitu. Kemudian kondisi akadnya bagaimana? Wal halu anahu qad shahha. Kondisi akad itu sudah sah. Jadi pembeli udah nerima duit, pembeli udah nerima barang, penjual udah nerima duit. Waqad sohal aktu bittifaqihima, dengan kesepakatan dua orang yang berakad bertransaksi itu. Au biyaminil ba'i, atau dengan sumpahnya penjual. Sumpahnya penjual itu ketika gini, ada dua orang bertransaksi. Pembelinya bilang, ini akad nggak sah, kan gitu. Akad nggak sah. Kata penjualnya, akad sah, kan udah beres semuanya. Lah penjual di situ cukup bersumpah aja. Nah itu maksudnya yaminul ba'i. Gitu. Jadi yaminul ba'i itu terjadi ketika perselisihan dalam menyatakan akad ini sah atau tidak. Ini sekedar pengetahuan aja, kalau kita beli kan ribet ya. Gitu, beli rokok, saya membeli rokok ini kan gitu dengan harga, menjual rokok ini dengan harga segini kan gitu. Saya terima begini kan, warung Madura repot kan gitu. Sekarang udah jauh Inggris ya. Nah, repot kelamaan, melayani ini kelamaan. Tapi ini ya bisa aja terjadi besok-besok karena memang zaman semakin canggih kan bisa jadi. Waqad baqiya al-aqdu ila halin nazar. Kemudian akad itu tetap sampai kondisi berselisih itu tadi. Nah, contohnya seperti perselisihan dalam apa? Kaqadri iwadin, seperti ukuran atau kadar iwad, kan alat tukar. Iwad itu alat tukar. Alat tukar berarti kan si pembeli menyerahkan uang, si penjual menyerahkan barang. Bi an ibda'a ahadukuma ala nahwa qadrin, dengan contoh idda'a ahadukuma nahwa qadrin. Salah satu dari orang yang bertransaksi itu menuntut, ya kan, tentang ukuran atau kadar. Wa mudda'al mustari masalan fil mabi' aksar. Yang dituntut pembeli, ya, dalam masalah barang yang dijual ini lebih banyak. Misalkan, loh kok harga segini dapat, misalkan contoh kita beli beras 15.000 ya, seliter 15.000 ya. Kok cuman nggak sampai seliter kan gitu, kan mustari atau pembelinya protes. Kemudian al-mudda al-ba'i masalan fisaman aksar, atau yang dituntut dari penjual, ya kan, tuntutan penjual pada masalah harganya. Kok saya jual 1 kilo misal, atau 1 bungkus rokok harganya kok 2.000 dibayarnya kan gitu. Saru sama duit 50 ribuan tuh, ya kan, di rokok harganya 2.000
2000 itu ikhtilaf. Au jinsin atau jenisnya seperti kata habin emas au fidotin, ya kan? Orang beli emas tapi yang datang perak, beli perak yang datang emas. Kayak nggak dituntut, kalau beli perak yang datang emas nggak dituntut kayaknya. Enggak lah, untung gitu kan gitu. Pura-pura nggak tahu aja kan, ya kan? Au sifatin atau sifatnya kasihain beli utuh, kita beli utuh, ya kan? Au mukasarotin atau pecah-pecah, udah dipecah-pecah, udah dipotong-potong gitu kan. Beli kue, ya kan? Ternyata udah dipotong-potong, padahal pesannya utuh. Au ainin atau barang. Kakaulihi seperti ucapannya apa? Penjual. Bi'atuka al-abda. Saya jual kepadamu hamba laki-laki. Fayaqul al-akhar, kemudian si pembelinya mengatakan bal amah. Tapi ya kan bukan, yang dijual adalah hamba saya perempuan. Udah nggak ada sekarang ya. Gitu. Nah, ini nanti kaitannya masalah retur kan. Kalau dalam jual beli kekinian tuh pakai ibaratnya atau keterangan yang ini. Retur itu kan terjadi setelah akad itu sah, ya. Jadi kita sudah bayar, barangnya sudah kita terima. Nah, itu retur. Nah, retur itu bagaimana kan gitu, ya kan? Nanti kalau masih zaman hiyar, berarti nanti masuknya hiyar aib, ya kan? Atau barang tidak sesuai. Nah, kita mesennya apa, datangnya apa misalkan, itu, ya kan? Tapi dalam kondisi ini wala bajinata, kita nggak punya bukti transaksi. Bajina itu bukti transaksi, screenshot, ya, screenshot atau kitabah catatan, nggak ada. Bajina itu bukti transaksi. Liwahidin min huma, baik bagi salah satunya dari dua orang saksi yang bertransaksi, bimudda'ahu, dengan tuntutan itu, punya nggak buktinya kan gitu. Jangan nuntut aja. Buktinya mana, udah bayar, ada struknya kan gitu ya. Buktinya udah diterima, ternyata ada foto, biasanya kurirnya foto kan gitu, barangnya udah di depan rumah. Aulikulin bajinatin atau likulin bajinatin, berarti aulikulin bajinatin atau punya alat bukti. Dua-duanya punya alat bukti. Jadi yang satu punya alat bukti penjual, yang pembeli juga punya alat bukti. Tapi lakinal bajinatani kota arodota. Tapi dua alat bukti ini saling bertentangan. Contohnya misalkan nih yang sering marak sekarang ya, struk palsu. Nah ya, ada orang belajar misalkan di orang Madura itu, struknya struk palsu padahal diedit dengan apa? Screenshotan diedit. Nah, kota arodota gitu. Ya kan? Nah, bi'an atla kota, ya kan? Contohnya misalkan dua alat bukti itu, ya kan, mutlak semuanya, nggak ada temponya, nggak ada. Au atlaqat ihdahuma, atau salah satunya aja yang mutlak. Wa arrafat al-ukhra, sedangkan yang lain ada tanggalnya. Arrafat tanggal. Jadi tertanggal berapa nih transaksi gitu kan. Kalau di instruksi ada tanggalnya ya. Tanggalnya, jamnya juga ada gitu. Au arrafata bitarihin wahid, atau tertanggal sama. Tanggalnya sama. Jadi harus seimbang, alat buktinya harus seimbang kalau punya alat bukti. Itu. Nah, dua kasus ini maka yang harus dilakukan adalah kulifa kulun. Mereka berdua kulun minuma, ya, membeli atau penjual harus disumpah gitu. Tapi ya sekarang sumpah ya buat main-mainan ya Bang ya. Harus disumpah gitu. Nabi Adam itu keluar dari surga pun salah satunya faktornya adalah karena sumpah. Jadi Nabi Adam dibujuk iblis, nggak ngerti nggak mau, ya kan? Nah iblis sumpah, wallahi, ya gitu ya, wallahi Adam, nah, gitu. Kalau makan buah itu abadi ya gitu. Kata Nabi Adam, masa orang bersumpah atas nama Allah bohongan gitu. Akhirnya ya, Nabi Adam kan manusia belum banyak temennya kan ya, manusia pertama kan belum banyak temen ya Bang ya kan, belum banyak temennya. Ya masa ya nah itu sisi maksumnya kan gitu. Orang kadang mengatakan Nabi Adam gak maksum karena melakukan kesalahan, enggak gitu kan. Nah itu orang menyebut kok sumpah atas nama Allah nggak mungkin bohong, kata Nabi Adam.
Tapi kan khulifa kulun minhuma fi surataini. Maka kedua-duanya atau dua contoh tadi di atas harus saling sumpah. Nah, sumpahnya besok aja. Wa in kana zaman biar wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Astagfirullahaladzim, 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 Allahumma aftah lana abwaaba hikmatik wa razaqna fahman wa ilman wa sirran wa asrari bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.